92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka. Memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita mengikuti Mimbar Agama Islam. Bersama narasumber kita ada Bapak Subur Santoso dengan tema kita malam hari ini, menghindari dari sifat-sifat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kita berharap kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Begitu juga dengan salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita pun tercatat sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, di penghujung bulan Zulhijjah atau bulan terakhir dari bulan Komariah, sama-sama kita introspeksi diri kita dengan tidak menghukumi orang lain. Di sini akan kita membahas sifat-sifat yang kita hindari, karena sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa sifat-sifat yang kita ketahui ini adalah untuk diri kita sendiri dengan tidak menghukumi orang lain. Kata hukama yang dikutip oleh Syekh Nawawi di dalam Nasaihul Ibad dikatakan asyratu khisalin yabghaduhullahu subhanahu wa ta'ala min asyratil anfus. Ada 10 sifat buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari 10 itu ada pada diri kita. Di antaranya beliau menyebutkan al-bukhlu minal aghniya, yaitu yang pertama kikir dari orang-orang kaya. Kekayaan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Itu adalah salah satu kesempatan yang diberikan Allah, tidak semua orang mendapatkannya. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan itu mestinya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berbagi. Tetapi apabila kekayaan itu ada pada seseorang, namun seseorang itu mempunyai sifat yang pelit, sifat yang bakhil, jadi wajarlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya, karena kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena berbagi ini itu mayoritas orang-orang yang punya kelebihan yang dapat berbagi. Itulah kenapa ketika kita bulan Zulhijjah ini, kemarin-kemarin ketika Idul Adha, kita sangat dianjurkan untuk berkorban hewan itu, berkurban. Karena memang ketika menyembelih hewan atau ketika berkorban itu kita memberikan atau kita berkorbanlah, menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan ternak dan memberikannya kepada orang lain. Dan itu bukan hal yang mudah, karena kita harus menata hati dan lain sebagainya. Niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bakhil itu mengikis sifat-sifat kemanusiaan dan menguatkan sifat-sifat kebinatangan. Sehingga ketika kita berkurban, sifat-sifat kebinatangan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hilang pada diri kita. Selanjutnya yang kedua, kata Syekh Nawawi, wal kibru minal fuqara, yaitu sifat takabur atau sifat sombong yang ada pada orang-orang yang fakir atau juga orang yang miskin. Dan kita tahu bahwa induk dosa itu adalah sifat sombong. Nah, orang yang miskin dan juga sombong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci sekali. Karena memang kesombongan itu terkadang melekat pada orang kaya, menyombongkan diri karena kekayaannya. Orang-orang yang pintar menyombongkan diri karena kepintarannya. Orang-orang yang punya kekuasaan menyombongkan diri karena kekuasaannya. Tetapi orang yang fakir, orang yang miskin namun sombong, ini kadang-kadang kita bertanya-tanya, apa sih yang harus disombongkannya? Oleh karena itulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari sifat yang sombong ini. Selanjutnya, wattoma'u minal ulama, yaitu sifat toma yang ada pada
ulama. Kita tahu bahwa ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang menjadi contoh, yang menjadi tauladan bagi kita semua. Tapi kalau ulama itu toma, maka kepada siapa lagi kita akan mencontoh? Karena toma ini, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, biasanya orang akan menghalalkan segala cara karena ya dia terus kekurangan, terus tamak beliau. Sedangkan ulama ini yang disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang selanjutnya dikatakan waqillatul haya'i minan nisa, yaitu sedikitnya sifat malu pada wanita. Nah, ini yang paling banyak untuk saat ini. Karena wanita ini kita sudah tahu sifat malunya lebih besar daripada laki-laki. Malunya seorang wanita itu dibandingkan laki-laki jauh lebih besar. Namun kalau sifat malu itu terkikis, sifat malu itu perlahan hilang pada seorang wanita, maka biasanya kemaksiatan lain itu mengikuti. Makanya kita lihat untuk saat ini orang menggunakan media sosial dengan berbagai cara yang sudah mulai hilang rasa malunya. Berjoget-joget, pakaian yang kurang pantas untuk dilihat khalayak ramai. Namun karena hilangnya rasa malu, maka itu dilakukan. Dan ini kadang-kadang mengundang komentar yang kurang baik, dan komentar itu akan dibalas dengan komentar yang kurang baik lagi, hingga terjadilah cekcok dan lain sebagainya. Makanya bagi kita yang punya anak wanita, saudara-saudara kita dan keluarga kita, tentunya sama-sama kita jaga dari terkikisnya sifat hilang malu ini, terutama kepada wanita. Selanjutnya dikatakan wa hubbud dunya minasyuyukh, yaitu cinta terhadap dunia atau terlalu cinta terhadap dunia minasyuyukh, dari orang-orang yang lanjut usia atau orang-orang tua. Nah, ketika orang ini sudah tua, kita sama tahu bahwa dianjurkan sekali untuk lebih banyak meningkatkan amal ibadah. Bahkan ada yang menyebutkan kalau orang sudah bambu tanah, istilahnya sudah senja, itu jangan terlalu banyak untuk memikirkan dunia lagi. Tapi nyatanya kadang-kadang semakin tua umur seseorang justru semakin cinta kepada dunia. Makanya ada saja dalam berita kita lihat orang-orang yang sudah tua lanjut usia masih ada yang jualan barang-barang yang haram, ada yang jualan sabu-sabu, pil ekstasi dan lain sebagainya. Kita hanya menggelengkan kepala, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Padahal orang ini sudah tua yang harusnya banyak beramal ibadah, tapi masih saja seperti ini. Karena mengharapkan dunia yang berlebihan. Sebesar apapun rumah kita, sebanyak apapun kendaraan kita, tentu tidak semuanya kita pakai. Oleh sebab itulah kita harus mawas diri terlebih apabila kita telah berumur lanjut usia. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih layak dibandingkan kita mengejar dunia atau berlebihan terhadap cinta kepada dunia ini. Yang selanjutnya dikatakan wal kaslu minasyubban, yaitu sifat malas yang melekat pada seorang pemuda. Kita tahu bahwa seorang pemuda itu adalah masa-masa produktif. Tenaganya masih kuat, pikirannya masih cemerlang. Sehingga ketika seorang pemuda pemalas, maka ini dipertanyakan, ada apa pemuda ini menjadi malas? Dan harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci seorang pemuda yang pemalas itu.
ketika kita mampu membantu dengan tenaga, sebaiknya gunakan tenaga kita. Mampu dengan pikiran, kita gunakan pikiran kita tentunya untuk membantu sesama. Dan kita masa-masa produktif itu gunakanlah sebaik-baiknya untuk berkarya agar memberikan manfaat kepada sesama, menjauhkan sifat malas, karena sifat malas itu pada dasarnya bukan untuk manusia. Tidak baik manusia bermalas-malasan. Yang selanjutnya dikatakan juga wal jauru minas sultan, yaitu kezoliman yang ada pada penguasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Karena memang kalau zolim ini lebih sering bersanding pada penguasa memang. Karena hanya orang-orang yang berkuasalah yang lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu. Maka apabila seorang penguasa berlaku zolim, padahal kekuasaan itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik, maka orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu berhati-hatilah bagi penguasa yang melakukan kezoliman. Kezoliman yang menyebabkan orang lain merasa rugi, menyebabkan hal-hal yang buruk pada orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari pemimpin-pemimpin yang zolim. Selanjutnya wal jubnu minal ghuzzah, yaitu sifat pengecut dari orang yang sedang berperang atau orang yang sedang menghadapi musuh. Dan ini sifat yang tidak pantas dimiliki seseorang dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang pengecut pergi ke medan perang, ia akan lari dari medan perang. Apabila seorang pengecut menjadi pengamanan, tentu dia akan berlari dari hal-hal yang membuat itu seharusnya diamankan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada seorang pengecut? Memang itulah dasarnya. Karena memang ketika kita mempercayai bahwa kita akan ditolong, kita akan dibantu, kita akan diamankan, tapi justru mereka yang lebih dulu tunggang langgang. Yang selanjutnya dikatakan wal ujbu minaz zuhad, yaitu sifat ujub dari seorang zahid. Ujub itu berbangga terhadap diri, merasa diri kita ini jauh lebih baik dari orang lain, lebih soleh dari orang lain, merasa lebih dari orang lain. Dari seorang yang zahid itu orang yang lebih mengutamakan akhirat dibandingkan urusan dunia, tapi ia berbangga diri terhadap dirinya, seolah-olah dia menepuk dada, tidak ada orang yang lebih rajin sholatnya dibandingkan saya, tidak ada orang yang lebih banyak puasanya dibandingkan saya, tidak ada orang yang lebih rajin membaca Al-Quran dibandingkan saya. Seolah-olah di dadanya penuh dengan rasa ujub, berbangga diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap orang ini. Karenanya kita di dalam amal ibadah itu jangan sesekali merasa bahwa amal ibadah kitalah yang paling banyak. Kita hanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bersujud kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan dapat atau mampu melaksanakan ibadah puasa. Kita ditakdirkan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran dengan waktu yang lama. Kita berterima kasih karena banyak di luar sana yang belum punya kesempatan atau juga belum mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka, tapi kita lebih beruntung dibandingkan mereka jika memang waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk amal ibadah. Dengan cara yang berbeda, seseorang yang mencari nafkah pun itu adalah amal ibadah bagi mereka karena memberikan nafkah keluarganya. Seorang yang bekerja
memberikan pengamanan, mereka juga beramal ibadah dengan profesi mereka. Dan kita yang punya waktu beribadah dengan hal-hal yang memang lumrah, sholat, puasa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bukan berarti orang lain tidak beribadah, mereka juga beribadah. Namun ibadah yang mereka lakukan itu sedikit berbeda dengan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Dan yang selanjutnya dikatakan warriya'u minal ubbad, yaitu sifat riya atau ingin disanjung dari para ahli ibadah. Jadi ketika kita dituntut beribadah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, tapi ada sebagian orang yang beribadah ingin dipuji orang lain, maka beribadah karena ingin dipuji orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala sangat benci sekali. Jadi wajar kalau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa syarat. Di antaranya, satu syaratnya karena ilmu atau tahu. Yang kedua syaratnya karena ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasannya. Itulah 10 sifat yang harus kita hindari yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu beliau kutip dari perkataan hukama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan hidayah pada keluarga kita, anak keturunan kita, serta masyarakat kita, sehingga kita semua dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang memang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, telah kita dengarkan bersama ini mimbar agama Islam mengenai menghindari sifat-sifat dibenci Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber kita Subur Santoso. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Islam juga berakhirnya untuk Palembang sore ini bersama saya Dela Wawi, dan setelah ini Palembang malam ini bersama rekan kami Nadiar. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. 92,4 FM Pro 1 Palembang.